Nah. Halo Pak Daud. Thomas. Ya, salam Pak Daud, semalam. Ada di mana Thomas? Ada di Pontianak Pak Daud. Oh iya, saya ada di tempat restoran si Felicia, ayam goreng. Ayam. Masuk agak susah tadi Thomas. Iya Pak Daud. Kita doa ya Thomas. Oke Pak Daud. Aku mohon kekuatan kegelapan. Kuasa Yesus kerja, awas pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Yes, Pak Daud. Selamat malam, Pak Daud. Malam, Thomas. Thomas. Iya, Pak Daud. Ini nanti bunga bank naik akhir tahun ini kan, Thomas? Iya, Pak Daud. Kemarin udah saya kasih tahu bulan 9, betul? Betul. Sekarang bulan berapa nih, Thomas? Bulan 9. Nah, tepat enggak, Thomas? Tepat, Pak Daud. Nanti akhir tahun, nah itu menunggu kebijakan naik atau tidaknya itu nanti menunggu. Tapi yang jelas tahun depan naik, Thomas. Suku bunga bank ya, Pak Daud? Nah itu kira-kira akan BI rate itu tahun depan bisa 5-6%, Thomas. Wah, tinggi ya Pak Daud ya. BI rate ya, 5 sampai menekan laju inflasi. Ya. Nah, dan tahun depan itu tahun politik, tahun inflasi, ya. Tahun yang namanya itu di mana nah, ini nanti akan sampai di 2020. Ini pandangan makroekonomi. Ya. Dapat saya, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, karena nanti ada masa yang namanya itu, yang disebut namanya itu stuck, Thomas. Ya. Apa, Thomas? Stuck, Pak Daud. Stagflasi, Thomas. Nah, ini saat ini baru kita ini ngalami stagflasi, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan tahun depan itu nanti harga pangan naik, Thomas. Oh, harga pangan. Jadi yang utang bank, yang punya utang bank, kalau tidak segera dilunasin, tapi nambah utang terus, dia harus beli es kopior, Thomas. Kelapa, Thomas. Iya, Pak Daud. Dan koyok cap lombok di kepala kanan kiri, Thomas. Nah, Bang. Iya, Pak Daud. Jadi hidup happy. Yes, makan ayam goreng bok rasiem. Ya. Jam 10 pagi ya. Pagi dan jam 5 sore. Jam 10 pagi sama jam 5 sore. Wajib makan ayam goreng rasiem. Senin sampai Jumat, Thomas. Ya, Pak Daud. Ya. Nah, jadi Thomas harus inflasi sama 5 tahun, Pak Daud. Ya. Ya, penting happy aja, Thomas. Betul, happy, bersyukur, hidup apa adanya, Pak Daud. Nah, jadi sesi ekonomi ini, Thomas, ya, tenang aja, tidak sampai krisis. Amin. Pakai 98, Thomas. Ya. Nah, tapi yang desa-desa pinggir kota semua happy aja, Thomas. Iya, Pak Daud. Karena tidak terlalu banyak keinginan. Ya.
Nah, ini pandangan makroekonomi, Thomas. Ya. Nah, krisis ini nanti akan 2023, 2024, 2025 itu mulai melandai. Ya. Tapi properti akan mulai nanti di 2026, 2027, Thomas. Naik ya. Pokoknya semua happy dan tenang aja, Thomas. Ya. Semua apa, Thomas? Happy dan tenang-tenang saja Pak Daud. Nah, hati melandai itu tenang-tenang saja, mulai menurun, stabil gitu, Thomas. Yes. Nah Pak Daud, usaha yang paling cocok Pak Daud di tantangan saat ini Pak. Apa? Ada yang bertanya nih, usaha apa yang cocok Pak untuk tahun-tahun ini Pak? Pokoknya yang sudah ada aja yang ditekunin, Thomas. Kalau yang Kalau tidak laku, betul Pak Daud. ini pandangan makroekonomi, Thomas. Ya, pada makro ekonomi Pak Daud ya. Yes. Nah, jadi kita ini akan ada sampai makroekonomi itu, Thomas ya. Jadi antar Ya. Tenang-tenang saja. Yang penting bersyukur, percaya. Ya. Dan nanti tahun 2023, 2024 itu nanti ada 4 hal yang perlu diperhatikan, Thomas. Apa Pak Daud? Pertama, Thomas. Apa? Perpajakan. Perpajakan diperketat. Nah, jadi yang ngemplang pajak, yang pajaknya aneh-aneh, harus bertobat berdoa tahun ini, Thomas. Tahun depan itu pajak. Kedua, tiga, suku bunga naik. Suku naik. Keempat, UMR pasti nanti bakal naik juga, karena kan ada namanya inflasi, Thomas. Ya. Nah, 4 ini ada di tahun depan. Pandangan ekonomi saya ke depan itu kenapa disebut resesi. Itu dasar dari kenapa yang terjadi resesi, Thomas. Ya Pak Daud. Jadi kalau UMR dinaikkan, daya beli masyarakat seperti ini, nah itu berdampak juga di ekonomi, terutama di daya beli, Thomas. Ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan. Kita berdoa supaya tahun depan itu Tuhan berkati dan memulihkan negeri ini, Thomas. Amin. Nah, diberi kekuatan iman, Thomas. Amin. Mas. Gimana, Thomas? Ya betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Yang penting dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu, Thomas. Betul. Kalau tenang kan timbul kekuatan, Pak. Tuhan memberikan kita kekuatan seperti kaki rusa, Thomas. Betul. Nah, penting hidup ini dinikmati, mengalir, happy aja, Thomas. Happy dan nikmati, hidup bersyukur dengan Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti pelihara. Jadi ingat, tahun depan itu ada 4 hal yang diperhatikan, Thomas. Ya, perpajakan akan diperketat. Perpajakan diperketat. Ya. Kedua, inflasi. UMR nanti Dan politik. kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong, Thomas. Amin.
Betul Thomas? Betul Pak Daud. Makanya setiap morning blessing ada doa untuk Indonesia Pak Daud. Ya, kita berdoa untuk negeri ini Thomas. Ya. Dan ingat, dengan tenang menantikan hari kesusahan itu. Betul. Oke? Siap Pak Daud. Pokoknya hidup dinikmati Saja. mengalir saja. Masuk resesi ekonomi karena 4 hal ini. Apa resesi Thomas? Iya Pak Daud. Gimana Thomas? Ya sepakat Pak Daud. Yang penting bisa Yang makan. penting bisa makan, tidur. Gitu aja repot. Nikmati aja. Yes. Gitu aja repot. Gitu aja repot ya Pak Daud. Iya. Jadi nanti harga pangan akan naik bisa 20% Thomas. Wow, tinggi ya Pak Daud. Harga pangan terutama impor Thomas. Karena pengaruh BBM naik. Jadi pengaruh ini BBM naik nanti akan terpengaruh di bulan Februari Maret akan terjadi resesi ekonominya Thomas. Ini analisa saya, analisa makroekonomi Thomas. Iya Pak Daud. Dan pengaruh global dunia juga perang Ukraina dengan Rusia Thomas. Sengaja dibikin lama sama Rusia. Karena Rusia untung terus kan gitu Thomas. Oh begitu Pak. Kenapa Pak bisa untung Pak? Lah kan dia berkuasa untuk nentuin energi Thomas. Oh. Terutama Eropa Barat kan tergantung Rusia Thomas. Eropa. Iya. Nah itulah dasar-dasar kenapa saya berkata tentang ekonomi Thomas. Ya. Gimana pandangan saya Thomas? Betul Pak Daud. Maka masuklah resesi ekonomi. Tak waras. Beras otak waras. Jadi tenang. Resesi boleh terjadi tahun depan. Penting beras ada, otak waras, perut keras, kerja keras, dan perut keras. Perut keras. Naik nggak Pak Daud? Belum tahu Thomas, tapi yang jelas akan terpengaruh semuanya itu di tahun depan Thomas. BBM ini. Ya. Makroekonomi Pak. Kan saya udah ngomong kan bulan 9 naik suku bunga Thomas. Betul. Nah terjadi enggak Thomas? Terjadi Pak Daud. Nah itu kan analisa ekonomi Thomas. Ya. Hah? Ya. Nah, jadi properti itu akan mulai bergerak itu di 2026, 2027 Thomas. Ya Pak Daud. Oke? Oke? Oke Pak Daud. Nah, makanya kalau mau beli properti ya tahun ini dan tahun depan Thomas. Terus bagaimana Pak perkembangan pelayanan di tahun-tahun ini Pak? Yang jelas akhir tahun ini suku bunga naik, gejolak pasar terjadi Thomas. Tapi yang penting kita berdoa untuk inflasi selama 5 tahun ini Thomas. Ya, ini 5 tahun baru mulai Pak sudah berjalan. Apa? Inflasinya baru berjalan. Yang terang berarti akan terjadi Pak ya tahun 2025 ya Pak? 2025 itu melandai Thomas karena sudah ada kepastian
Dan masa transisi presiden kan 2024, Thomas. Ya, yang penting Ini namanya logika dasar dampak resesi itu gimana. Nah, itu tahun depan tuh 4 hal ini, Thomas. ya. Dan itu tahun depan yang utang bank banyak harus pesan kelapa, Thomas. Kelapa apa, Thomas? Kopior dan tempe sama pasti sini, Pak. Dan sini gitu, Thomas. Nah, jadi tenang aja, Thomas. Betul. Ya, Tuhan berkarya bekerja, Thomas. Amin. Tetapi yang desa-desa, pinggir-pinggir kota tidak terpengaruh resesi ekonomi, Thomas. Jadi Thomas, kalau ada yang mau konseling, mau minta doa, itu di tempat ini 25.000 Thomas. Siap. 25.000 paket, Thomas. Paket komplit. Ayam kampung. Sama minum wedang, Thomas. Wedang dulu. Tapi bayarnya tambah lagi. Saya lihat ayahnya juga itu. Kemarin saya bayar 10 porsi, Pak. Iya, Senin kita ke sini lagi ya, Thomas. Oke. Selasa gimana? Iya, nanti kita agendakan lagi, Pak. Selasanya, Pak. Selasa kita agendakan lagi, Pak Daud. Tenang aja ya, Thomas. Siap. Selasa, Thomas, kita bahas apa ya, Thomas? Pak Daud maunya Pak? Oh, belum rumah angker, belum bahas ya, Thomas? Belum. Oke, Selasa bahas rumah angker ya, Thomas? Iya, Pak Daud. Iya. Thomas, gimana kabarnya yang sering nyebarin hoak-hoak, Thomas? Senyum, Daud. Enggak apa-apa, kan saya sudah beritahu mereka aman-aman saja. Iya, kalau Pak Daud sudah bersumpah, nggak mungkin. Aman-aman aja udah. Biarlah silakan ngoceh. Kalau boleh ngoceh di ayam goreng Borasium, Thomas. Iya, makin viral. Bisa minum wedang, nambah lagi. Iya, nambah ketagihan makan ayam Borasium. Dua ya Pak Daud? Ya, nanti rencananya. Siap. Iya. Semua kan anak harus belajar, Thomas. Betul Pak Daud. Iya. Mas. Ya Pak Daud. Jadi tahun ini kita harus punya persiapan bahwa iman kita percaya, tenang, Tuhan pasti menguasai segala hal. Kalau yang mau konseling wajib beli ayam 25.000. Tidak asam lambung naik. Dahsyat. Oke Pak Daud. Pak Daud, kalau
ya. Oke, Pak Daud. Oke, Siap. Thomas lanjutin dulu ya. Sebabnya saya dari Surabaya perjalanan, Thomas. Dan Oh, sudah nyampe di Ayam Goreng Mbak Rasim. Agak capek, mau istirahat dulu, Thomas. ya bisa doain dulu sebentar, Pak Daud. Kasihan Pak Daud yang 5 orang sedang nunggu-nunggu, Pak Daud. Tenang aja. Ini tak doain semuanya sekarang. Yuk, Thomas. Oke, Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap. Keluar. Demi nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke,